Oke. Baik, terima kasih. Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang hadir dalam kesempatan malam hari ini. Kita masih di mata kuliah pengembangan kurikulum dan media pembelajaran berbasis ICT ya, bidang pendidikan agama Islam ya. Ini adalah pertemuan terakhir kita. Saya akan memberikan review terkait dengan mata kuliah kita ya. Seharusnya sih ada semacam diskusi dan juga tanya jawab terkait dengan mata kuliah ini gitu ya, sehingga nanti betul-betul kalau ujian kan biasanya lisan gitu ya. Nah, nanti ujiannya mungkin memang kita tambahkan nggak lisan lah ya. Kita kalau ujian itu tulisan maksud saya. Ujiannya itu mungkin atau untuk nilai hasil akhirnya itu adalah tadi apakah membuat video pendek ya 2 sampai 5 menit gitu ya, atau mungkin juga kayak semacam artikel jurnal juga boleh juga, atau mungkin juga membuat seperti kemarin saya agak lupa nih Bu Museta atau Bu Nia ya yang bikin kartun untuk pembelajaran gitu ya, itu juga cukup bagus juga gitu ya Bu Museta ya kayaknya ya. Itu nanti bisa diinikan juga. Oke, nah saya akan review terkait dengan mata kuliah pengembangan kurikulum dan juga media pembelajaran ya pendidikan agama Islam berbasis ICT ya. Jadi pertama berarti bicara tentang apa yang dimaksud dengan pengembangan kurikulum ya. Pengembangan kurikulum itu adalah bagaimana kurikulum atau materi-materi yang diajarkan ya kepada siswa ya itu dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, tentu saja di sini ada materi-materi yang sifatnya dia sudah baku ya, biasanya terkait dengan akidah, terkait dengan ibadah itu biasanya dia sudah baku ya. Jadi dikatakan bahwasanya al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Ya artinya ya Islam itu sudah sempurna dalam bidang akidah dan juga ibadah. Nanti muamalah juga sudah ada aturan-aturan bakunya, tetapi kemudian dia akan berkembang mengikuti perkembangan zaman ya, sehingga kalau ditanya kemarin kenapa pengembangan kurikulum ini penting ya, karena memang perubahan zaman yang ada di masyarakat ya. Masa dahulu berbeda dengan masa sekarang dan juga masa yang akan datang, sehingga kurikulum itu dia mengalami beberapa perubahan materi. Tadi saya katakan kalau dia terkait dengan akidah kemudian ya tauhid itu dia tidak akan pernah berubah ya, tetapi kalau sudah terkait dengan muamalah tadi ibadah juga otomatis tidak ada perubahan ya, karena di dalam ibadah dikatakan bahwasanya al aslu fil ibadati al haram ya illa madalad dalil ala dikatakan itu alal amri ya. Jadi hukum asal dari ibadah itu tidak boleh dilakukan kecuali ada contohnya, sehingga ya antara akidah dengan ibadah itu ya di sana tidak ada istilahnya itu tidak ada inovasi ya, tidak ada pembaharu ya, tidak ada yang perlu dibarukan gitu ya. Kalaupun ada hanya teknisnya saja ya. Misalnya dulu berangkat haji itu naik onta misalnya, sekarang sudah naik pesawat gitu ya. Kemudian dulu itu Masjidil Haram itu ketika syai misalnya gitu ya, itu ya di betul-betul di gunung gitu ya, dari gunung ke gunung. Tapi kalau sekarang sudah di gedung ya, itu dia teknis ya. Ini juga perlu dipahami, jangan sampai nanti ada orang yang mengatakan dalam ibadah kan tidak boleh ada perubahan, berarti berangkat haji naik onta saja. Itu salah gitu ya. Jadi terkait dengan ibadah ada yang tidak bisa berubah, tetapi wasilahnya metodenya bisa berubah gitu ya. Termasuk juga metode membaca Al-Quran misalnya, itu kan banyak perubahannya. Sekarang misalnya membaca Al-Quran, belajar mengenal huruf itu sudah bisa pakai games ya. Nanti tajwid kemudian juga sampai kepada tafsir dan
dan sebagainya itu pun sangat mungkin bisa dikembangkan ya. Kembali ke tadi, jadi kenapa kurikulum ini perlu dikembangkan? Karena memang perubahan yang terjadi di masyarakat, terutama terkait dengan fenomena ataupun keadaan realitas sosial yang ada di masyarakat sehingga berubah. Ya sebenarnya dari dulu juga sudah berubah, misalnya dari sisi apa ya lokasi misalnya ya antara Timur Tengah, Saudi Arabia dengan di Indonesia ini sangat berbeda sekali ya. Sebelumnya lagi antara Saudi Arabia misalnya Arab ya kita sebut saja Arab dengan Mesir, dengan Iran, dengan misalnya Andalusia, Spanyol itu juga berbeda. Nah ini nanti terkait dengan ini biasanya tuh fikih misalnya gitu ya, fikih ibadah gitu ya, terkait dengan wudhunya, terkait dengan apa tata cara sholatnya dan lain sebagainya gitu ya. Kalau tata cara kan sudah jelas gitu ya, dia sudah baku ya. Nah kemudian kalau masalah muamalah dia akan mengikuti perkembangan ya, perkembangan zaman ya taghayyurul ahkam wa taghayyurul fatwa bi taghayyuril azminah wal amkinah wal niyah wal awaid ya. Nah, tadi pengembangan kurikulum. Kenapa harus dikembangkan? Kedua, seperti apa atau bagaimana metode mengembangkannya? Nah, ini kita juga sudah bahas juga dulu bahwa metode ataupun cara dalam mengembangkan kurikulum tentu saja dia tetap berbasis kepada nilai-nilai syariah Islam ya. Kemudian juga mengikuti perkembangan ketika terjadi sebuah misalnya perubahan yang ada di masyarakat gitu ya. Misalnya kemudian ada COVID, sekarang ada new normal, sekarang itu pasca ataupun after COVID-19 dan seterusnya, dan ke depan mungkin akan sekali banyak perubahan-perubahan ya, dari sisi cara belajarnya, ibadahnya dan lain sebagainya gitu ya. Sedangkan muamalah tadi mengalami perubahan. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa pendidikan agama Islam ya. Kemarin sudah sebutkan juga bahwa pendidikan agama Islam secara spesifik itu adalah mata pelajaran yang ada di MI ya, SD, MTS, SMP dan juga aliyah atau SMK atau SMA, SMU ya. Nah, itu adalah secara spesifik. Tapi kita bisa luaskan bahwa pendidikan agama Islam adalah ya apa tata cara atau pendidikan yang didasarkan kepada apa? Kepada memang agama Islam gitu ya. Bagaimana mengajarkan agama Islam untuk masyarakat gitu ya. Itu berarti pendidikan agama Islam gitu ya. Nah, kemudian yang kedua tadi ada pengembangan kurikulum dan media pembelajaran, terutama tadi yang berbasis pada ICT gitu ya. Nah, ini sangat penting sekali, terutama pengembang atau perkembangan dari information communication and technology ya. Jadi perkembangan dari teknologi, informasi dan juga komunikasi. Nah, ini berarti mau tidak mau tuh ya harus betul-betul dipahami ya cara menggunakan media. Media itu seperti apa, kemudian juga bagaimana cara menggunakan media tersebut ya. Ya mungkin awalnya itu ya sesuatu yang mungkin dianggap aneh gitu ya, tapi lama-lama ya menjadi terbiasa. Misalnya tadi dulu itu YouTube itu ya isinya itu nggak ada yang bagus dulu itu, tapi sekarang ceramah dan sebagainya sangat banyak sekali. Kemudian ada TikTok misalnya gitu, dulu isinya itu joget-joget dan sebagainya, tapi sekarang sudah bisa buat ceramah, bisa buat tausiah, bisa buat pesan-pesan agama dan lain sebagainya. Ya snack video juga sama, dan masih banyak yang lainnya. Ke depan mungkin kita nggak tahu akan ada teknologi seperti apa gitu ya. Mungkin misalnya juga artificial intelligence, misalnya AI gitu ya, itu juga akan sangat bermanfaat itu untuk perkembangan. Nah, jadi ini kayaknya yang belum nih. Jadi kalau materi kita masih bicara tentang ICT gitu ya, belum masuk tuh secara spesifik itu di apa artificial intelligence. Nah, itu juga harus betul-betul dipahami ke depan gitu ya. Jadi nanti seperti sekarang misalnya ada tuh apa TV One tuh yang buat dia apa untuk presenter itu dari AI ya, kemudian juga ada iklan itu juga produk pasta gigi juga, dia juga menggunakan presenternya atau yang menyampaikan itu adalah AI ya kita sebut saja mirip robot tapi bukan robot ya, karena dia bentuknya kan nggak ada, dia hanya gambar kemudian mungkin bisa jadi ke 3 dimensi gitu ya. Itu dia bisa berbicara dan mirip seperti manusia. Ke depan guru itu juga sama gitu ya, guru itu mungkin akan digantikan tadi kalau robot itu kan ada bendanya, kalau ini dia hanya gambar dan sebagainya.
sebagainya. Dan ini sangat memungkinkan sekali ya. Efek positifnya cukup banyak, tapi negatifnya juga harus berhati-hati ya. Jadi trennya sekarang adalah artificial intelligence untuk pendidikan agama Islam gitu ya. Jadi apa ya, sangat menurut saya akan sangat ini bagus sekali. Jadi ke depan mungkin ada mata kuliah lagi tadi ya, pengembangan media pembelajaran berbasis AI misalnya artificial intelligence. Jadi bukan hanya ICT. Kalau ICT kan information technology communication ya. Jadi teknologi informasi dan komunikasi. Dia hanya informasi dan komunikasi. Mungkin di komunikasinya itu bisa ke secara spesifiknya itu adalah artificial intelligence. Ini menjadi yang sangat penting sekali nih. Ya mungkin kita nggak menemukan atau tidak mendapati secara keseluruhan, tapi kita harus mengajarkan kepada murid-murid kita, mahasiswa kita untuk bisa siap menghadapi hal tersebut gitu ya. Nah, ini ya tugas kita bersama tentu saja untuk bisa melakukan itu. Jadi pengembangan untuk kurikulum dan juga media pembelajaran berbasis ICT. Nah, ketika bicara tentang pengembangan kurikulum, ini nanti sebenarnya ada khusus mata kuliah ya, pengembangan kurikulum juga ada juga, pengembangan media pembelajaran juga ada juga ya, dengan adanya Zoom sekarang ini ya, atau Webex juga, atau mungkin juga Google Classroom itu juga kita bisa coba tuh ya, kita bisa coba untuk digunakan dalam proses pembelajaran tentu saja. Nah itu ya, itu terkait dengan mata kuliah kita, sehingga sebenarnya hasil dari mata kuliah ini sebenarnya mahasiswa itu bisa mengembangkan tuh ya kurikulum. Contohnya satu saja, misalnya cara untuk berwudu misalnya ya, atau mungkin yang suka sejarah berarti tentang bagaimana pembelajaran sejarah gitu ya. Kalau sekarang udah dengan adanya ICT itu pembelajaran sejarah itu akan sangat menyenangkan sekali gitu ya. Kemudian juga tata cara misalnya ibadah, misalnya sholat gitu ya. Jadi bukan hanya secara orangnya gitu. Kalau orangnya itu kan mungkin dengan pakai videonya atau mungkin dengan tadi animasi dan lain sebagainya, itu akan sangat memudahkan. Akidah juga sama sebenarnya ya, apalagi nanti bidang muamalah gitu ya. Nah jadi kalau PI itu kan mulai dari akidah akhlak gitu ya. Akhlak itu kan sangat banyak sekali gitu ya. Jadi itu kalau kita buatkan pembelajarannya gitu, itu akan sangat menarik sekali gitu, dan masyarakat itu membutuhkan ya, dengan adanya terutama sekarang tren sekarang ini adalah real video atau short movie atau video pendek, itu mau tidak mau tuh ya, kalau akhlak itu diajarkan di situ ya, jadi bukan hanya hiburan saja, bukan hanya ketawa-ketawa saja, bukan hanya ilmu pengetahuan sifatnya biasa, tapi membawa kepada akidah seperti ini, akhlak seperti ini, hanya 1 menit, bahkan ada yang cuma 15 detik gitu ya, sampai 1 menit itu luar biasa sekali, itu booming sekali ya sekarang ini untuk video pendek itu. Nah ini harus betul-betul dipelajari gitu ya, sehingga mau tidak mau, kalaupun kita tidak mendapati masanya, mungkin juga kita mengajarkan kepada anak kita, generasi kita dan sebagainya. Termasuk juga menurut saya juga yang di pesantren ya. Saya ada ponakan itu di pesantren Jawa Timur itu Sidogiri, ternyata ya otodidak akhirnya jadinya gitu ya. Ini ada Ustadz Muslihuddin ya, mudir di Markazul Quran gitu ya. Ya mungkin betul. Jadi mereka kalau nggak diajarkan itu, akhirnya mereka belajar sendiri. Kalau belajar sendiri bagus, nggak ada masalah gitu. Tapi kalau umpamanya mereka tidak punya saringan, itu akan sangat berbahaya. Sehingga ya pesantren ya atau santri tetap saja harus diajarkan, walaupun nanti mungkin dia sebagai macam ekstrakurikuler misalnya gitu ya. Jadi mereka juga harus mengenal ya. Mungkin memang kalau waktu tertentu memang tidak diperbolehkan handphone misalnya gitu ya. Tapi lama-lama ya dia mau tidak mau harus berinteraksi dengan handphone atau telepon ataupun juga media sosial dan juga teknologi yang lainnya. Jadi jangan sampai ketika dia sudah keluar dari pesantren kemudian malah gagap teknologi, dalam artian itu menggunakannya tidak sesuai dengan ininya gitu ya, tidak sesuai dengan tempatnya ataupun fungsinya gitu ya. Nah ini menurut saya penting gitu ya. Jadi ICT ini dan juga teknologi yang ada mau tidak mau harus dikuasai, tidak hanya di sekolahan tapi juga di berbagai wilayah nih ya, di pesantrennya ini ya.
Oke, lanjut lagi. Semangat ya. Nah, itu tadi terkait dengan apa? Oh, mm-mm. Nah, terkait tadi dengan apa dengan pengembangan dari kurikulum, maksud saya adalah bahwa mau tidak mau tadi itu daripada sama seperti ini ya dalam hal yang negatif itu biasanya itu mereka tuh harus diajarkan ya daripada mereka belajar sendiri. Kalau belajar sendiri malah syukur kalau yang baiknya gitu, yang tidak baiknya itu banyak sekali gitu ya. Nah, ini saya rasa ini tugas kita bersama gitu ya. Kalau kita lihat di tadi kita bicara tentang video pendek gitu ya, itu menjadi tren sekarang ini gitu ya. Kalau isinya itu yang baik ya, Masya Allah seperti ini aja apa namanya TV gitu ya. Kita ingat sekali itu dulu TV itu ya pengajian itu paling kadang seminggu sekali gitu, kadang paling cepat itu tiap subuh gitu. Sekarang dari pagi sampai sore sampai malam 24 jam itu pengajian terus gitu ya. Ada yang murotal terus gitu ya, full gitu. Itu kan agak-agak ya lucu juga sih gitu. Bukan lucu sih artinya ya memang karena yang satu misalnya ada MTV ya, Music TV. Itu musik dari pagi pokoknya 24 jam pagi, sore, siang, malam itu musik gitu. Akhirnya muncullah antitesisnya yaitu pagi, siang, sore, malam 24 jam itu ngaji ya. Baca Al-Quran, ada hadis, ada juga yang pengajian terus nggak ada habisnya itu antitesis gitu ya. Sama juga sebenarnya apa akhwat ya perempuan ya kalau dulu itu di Indonesia yang pakai hijab sebelum merdeka itu ya nggak terlalu banyak. Kenapa? Karena pakaian mereka itu sudah panjang gitu kan ya, pakai kain dan lain sebagainya gitu. Tapi pertamanya waktu mulai pendek, nah akhirnya banyak gerakan hijab itu muncul seperti sekarang ini gitu ya. Pakai sekarang artis itu udah banyak yang pakai hijab gitu ya, udah banyak sekali gitu. Bahkan dulu nggak kepikiran iklan shampoo pakai hijab gimana caranya gitu kan, iklan shampoo, iklan kecantikan tuh pakai hijab gitu kan nggak kebayang dan itu ya sebagai sebuah antitesis menurut saya gitu. Grup band juga gitu ya, yang aliran metal juga dipakai hijab juga gitu. Itu lepas darinya, tapi itu ada sebuah fenomena yang ya mereka harus diajarkan gitu ya. Bagaimana sebenarnya pendidikan agama Islam itu bukan hanya sebatas yang ada di sekolahan, tetapi juga pendidikan agama Islam secara umum di keluarga, di komunitas, di jamaah, di masyarakat, serta bangsa dan negara. Termasuk juga sebenarnya ini apa kita menjelang tahun 2024 nih ya, tahun politik ya. Kalau saya nggak suka politik sih, tapi berita hoaxnya itu terlalu banyak gitu sehingga kita juga harus cerdas nih dalam menyikapi ya, jangan sampai terbawa kepada politik-politik praktis yang tidak baik. Itu juga sebenarnya bagian dari pendidikan agama Islam. Karena kita mengenal ada namanya fikih siasah ya, atau politik siasah asyariyah, politik syar'i. Itu juga masyarakat harus diajarkan, jangan sampai mereka mudah percaya, mudah-mudah apa namanya lihat video, lihat tulisan dan sebagainya langsung ikut saja gitu ya. Kita harus jelaskan ya, terutama nanti berbasis yang syar'i atau yang syariah atau yang Islami. Nah, jadi kesimpulan pada mata kuliah saya ini adalah bahwa pengembangan kurikulum ya dan media pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis ICT itu mutlak dikuasai ya, bukan hanya oleh siswa, oleh guru, oleh peneliti, tapi oleh semua komponen umat Islam agar mampu untuk menggunakan media informasi, komunikasi, teknologi informasi dan komunikasi, termasuk sekarang juga dengan adanya artificial intelligence untuk ya pengembangan agama Islam, pendidikan agama Islam dalam konteks sekolahan dan pendidikan agama Islam dalam konteks dakwah yang lebih luas lagi. Sehingga ya dengan ini saya yakin ya kalau bukan kita siapa lagi gitu ya. Jadi setiap kita itu bertanggung jawab untuk penggunaan media, pengembangan dakwah Islam gitu sehingga mereka semakin paham ya, sehingga masyarakat itu semakin paham karena begitu banyak orang yang ya mungkin kalau lingkungan kita yang Islam itu mungkin nggak terlalu kelihatan gitu ya, oh kayaknya baik-baik saja masyarakat kita ya, tapi kalau kita lihat di luar sana gitu ya, atau mungkin ada beberapa tetangga mungkin gitu ya yang apa istilahnya itu oh ini semakin jauh nih dari agama gitu ya. Adabnya, etikanya, belum lagi nanti akidahnya, ibadahnya, muamalahnya ini kalau menurut saya itu terlalu banyak ya. Kalau saya di bidang muamalah ekonomi ya
riba itu bunga bank itu kan dianggap biasa gitu ya. Nyanyi-nyanyi juga dianggap biasa juga, nggak ada masalah gitu ya. Perempuan nggak pakai hijab juga dianggapnya itu biasa gitu ya. Kemusyrikan juga dianggapnya biasa. Makanya kemudian ketika ada tentang salamnya Yahudi gitu kan ya, ya akhirnya munculnya seperti itu. Belum lagi kepercayaan-kepercayaan atau keyakinan-keyakinan yang lainnya. Nah, itu semuanya perlu diluruskan ya, perlu kita sampaikan yang benar agar masyarakat itu semakin paham ya bahwa oh ini adalah yang benar ya, yang lainnya ini tidak tepat dan lain sebagainya. Nah, itu ya. Itu terkait dengan apa materi kita, mudah-mudahan nanti bisa dipahami dan ujungnya nanti karena ini adalah pendidikan formal, alhamdulillah yang sudah menyelesaikan tesisnya gitu ya, yang belum bisa dilanjutkan terutama di sini ada beberapa mahasiswa nih yang belum nih ya. Jadi